warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, perkenalkan, nama saya Sumardi, guru ekonomi di SMA Negeri 13 Tanjung Jabung Barat. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Prodi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas HKBP Nomensen. Dengan nomor induk mahasiswa 23194056 dan nomor peserta PPG 2015 0199 2785. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pengangguran dan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Baik semuanya. Di pagi hari ini, walaupun keadaan mendung, keadaan kita semuanya alhamdulillah keadaan sehat. Semua, oke. Sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak ingin melihat kondisi kelas. Lihat di bawah meja kalau ada sampah saya pungut. Oke, periksa semuanya. Tolong periksa di bawah mejanya. Oke, silakan. Buang kedua. Alhamdulillah keadaan kelas kita sudah bersih dalam kondisi rapi. Sebelum memulai pelajaran materi terbaru kita, Bapak ingin kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tolong berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia. Bluetooth mode connected.
Bapak memulai, Bapak ingin mengabsen. Afif, izin. Ajis, iya Pak. Oke. Firmansyah, hadir. Elda, Ibrahim, Lulu, hadir. Lucy, hadir. Isra, Herman, Arbandi, Sutikno, Yasin, Nur Aida, mana Nur Aida? Hadir. Fadilan, hadir. Puji, alhamdulillah. Walaupun kondisi hujan masih banyak yang hadir. Selanjutnya, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran materi selanjutnya, Bapak ingin mereview kembali pelajaran yang lalu. Oke? Oke. Ada yang ingat pelajaran yang lalu, materi yang lalu? Oke, Hendra apa? Tentang ketenaga kerjaan. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, apa itu ketenaga kerjaan? Ada yang tahu? Tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi ketenaga kerjaan adalah sesuatu hal yang bersangkutan dengan tenaga baik sebelum, selama, dan sesudah. Itulah ketenaga kerjaan. Selanjutnya, apa itu tenaga kerja? Oke, lu. Orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan barang atau produk serta jasa, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun masyarakat. Jadi tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan usaha baik bidang produksi ataupun jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, klasifikasi tenaga kerja ada dua, siapa yang tahu? Oke, Suci. Pertama, angkatan kerja, yang kedua bukan. Oke, betul. Yang pertama angkatan kerja, yang kedua bukan angkatan kerja. Selanjutnya, apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya, alhamdulillah materi yang lalu sudah paham semua. Bapak ingin retest dulu tentang materi. Apa tulisan di depan? Kurang, oke. Ditulis apa itu pengangguran menurut kalian? Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Oke, yang duduk bagian depan silakan untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya. Dan duduk bagian depan, silakan kumpulkan jawaban dari teman-temannya.
selanjutnya. Yasin, baca yang di depan Pak. Bila kau tak mau merasakan lelahnya kerja, maka kau akan Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan merasakan menanggung pahitnya kebodohan. Jadi kalau kita tidak mau bercapek-capek dulu, tidak mau istilahnya tidak mau belajar, maka di tahun yang akan datang, di masa yang akan datang kita harus sanggup menahan kebodohan. Kalau namanya orang bodoh berarti banyak nganggur. Itulah kesian banyak dipermainkan apalagi zaman sekarang itu minimal SMA. Kalau untuk kerja di perusahaan, maka kita harus rajin belajar agar masa depan kita lebih cerah. Oke, itulah motivasi nasihat dari Imam siapa? Imam Syafi'i. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pendekatan student central learning dengan model project. Nanti Bapak akan kasih project ke kalian, membuat sketsa di LKPD yang Bapak berikan, kemudian kalian muat ke dalam bentuk kanvas dan kalian presentasikan di depan kelas. Project kita nanti. Selanjutnya, peserta didik dapat menguraikan pengertian pengangguran, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis penyebab pengangguran, peserta didik dapat mampu menganalisis dampak pengangguran dan menganalisis cara mengatasi pengangguran. Oke, selanjutnya ada 3 penilaian. Yang pertama, Pujo, penilaian apa selama pembelajaran? pilihan Apa yang Bapak nilai dalam sikap Ridho? aktif dalam bekerja. Terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Yang kedua, Trina, apa? Penilaian apa? Penilaian pengetahuan. Apa yang Bapak nilai dari penilaian pengetahuan? Yuli, Lian. Yang pertama ada post-test, yang kedua ada Pretest. Post-test yang pertama adalah dalam bentuk kanvas nanti. Poster kalian bagus atau tidak kalian menyampaikan di depan kelas. Pretestnya apa? Yaitu kuisis. Nah, itu pretestnya. Nah, post-testnya nanti kalian nampilkan di depan. Kata Ram? Nilai. Oke. Si Lulu, apa yang Bapak nilai? Poster dan cara menyampaikan. Poster dan cara penyampaian. Nah, penilaian keterampilan poster kalian. Nah, kalau yang bedanya dengan poster apa? Kalau poster itu apa yang di LKPD kalian jawab dengan benar, kalian tuangkan dalam bentuk poster. Dalam bentuk dengan menggunakan media kanvas. Nah, nanti di keterampilan Bapak nilai. Oh, bagus ya bentuk gambarnya, itu Bapak nilai. Kemudian cara penyampaian kalian. Jadi ada berapa Bapak nilai? 3 hari ini, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Indikator pencapaian kompetensi, menguraikan pengertian pengangguran, membandingkan jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya, dan menganalisis cara mengatasi pengangguran. Itu kompetensi dasar dan kompetensi inti. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk itu Bapak ingin tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang pengangguran? Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Oke, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan
sedang mencari kerja dan menyediakan usaha baru. Itulah namanya pengangguran. Tepuk tangan dulu. Coba dibaca. Sampai Shopee mana? Baca. Pengangguran didefinisikan sebagai orang-orang yang sedang mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Orang-orang pengangguran adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Oke. Maka peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Baliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat penganggurannya rendah. Rendah. Oke. Pertama, tingkat pengangguran. Perbandingan antara jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Yang menganggur 50 dibagi dengan angkatan kerja 20. Jadi berapa tingkat presentasinya? Kemudian, apabila suatu negara kesempatan kerja sedikit, sedangkan yang mencari kerja banyak, maka negara tersebut dikatakan pengangguran tingkat tinggi. Oke. Dan apabila kesempatan kerja 50 misalnya, yang mencari kerja itu 50 orang, maka negara tersebut dikatakan tingkat penganggurannya rendah. Nah, paham semua? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya akan Bapak lanjutkan jenis pengangguran berdasarkan faktor terjadinya. Yang pertama, Elda apa? Pengangguran struktural. Riring yang kedua. Puji yang ketiga. Nuraida yang keempat. Pengangguran konjungtur. Oke, apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan bentuk ekonomi suatu wilayah atau negara. Karyawan yang bidang pekerjaannya tidak dibutuhkan lagi. Karyawan yang bidang pekerjaan tidak dibutuhkan lagi karena ditingkatkan dengan teknologi. Contohnya Pak Pos. Contohnya Pak Pos keliling, betul? Contohnya Pak Pos. Sekarang sudah diganti dengan WA, Messenger, banyak kan? Sekali kirim langsung sampai dalam hitungan detik, nggak menit lagi. Kalau zaman Bapak dulu kirim surat seminggu baru nyampai ke Jawa. Itu zaman perubahan zaman karena perubahan teknologi. Yang kedua, pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Siapa yang belum disini? Suci. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan pencari kerja dan lowongan. Oke, cukup. Kesulitan mempertemukan pencari kerja dan selanjutnya pengangguran musim. Itu pengangguran yang disebabkan oleh musim. Contohnya musim petani, apabila sudah ladang sudah selesai musim panen, maka dia akan menganggur. Oke, selanjutnya perhatikan video berikut. Semuanya tolong perhatikan. Nanti akan Bapak tanya. Sejak bulan Agustus lalu, Yani Mulyani mencari pekerjaan. Perempuan lulusan SMK berusia 20 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko, tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya. Setelah itu, Yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman-temannya. Karena itu, setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan di sebuah kantor di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, Yani langsung datang membawa lamaran. Yani mengaku sulit untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Karena itu dalam 3 bulan ini hanya baru 1 lowongan yang dia temukan. Tetapi dia terus berusaha untuk bisa kembali bekerja supaya bisa membanggakan orang tuanya.
kerja dapat ya kelowongan, pokoknya di sini pengen kerja banget gitu karena lagi ngebutuhin kerja. Yani adalah satu dari jutaan penganggur di Jawa Barat yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Sementara itu data di Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa selama 2021 terdapat 1,3 juta pekerjaan yang terserap. Namun jumlah itu masih tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, diantaranya datang dari angkatan kerja baru yang berjumlah lebih dari 800.000 pekerja, ditambah pencari kerja dari daerah luar. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran Jawa Barat. Untuk itu, sejumlah langkah telah diambil oleh Pemprov, di antaranya mendorong lulusan-lulusan baik sarjana maupun SMK untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. SMK kembali ke desa, potensinya luar biasa. Jangan sampai dia punya pikir sekolah sama dengan ijazah sama dengan bekerja di sebuah perusahaan. Tapi sekolah sama dengan lapangan kerja membuat kerja masing-masing di daerah kembali ke desa. Menurut Yogi Suprayogi, dosen administrasi publik Universitas Pajajaran Jawa Barat, merupakan provinsi dengan kawasan industri yang paling besar di tanah air. Karenanya perlu dibuat suatu kebijakan agar industri itu dapat bertahan meskipun mengalami berbagai guncangan ekonomi seperti pandemi, konflik Rusia Ukraina, dan kenaikan BBM. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak agar angka pengangguran bisa terus ditekan. Ini bukan hanya PR-nya Pak RK, saya pikir kabupaten kota juga harus mengantisipasi itu. Nah, ada titik-titik industri, titik-titik pengangguran yang banyak, nggak semua. Jawa Barat kan cukup besar, jadi misalnya kawasan-kawasan industri, misalnya di Karawang atau di Subang atau di mana, itu yang memang harus dijadikan perhatian kabupaten kota. Dan ini kita juga punya pemerintah pusat, bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan-kawasan industri tersebut. Setelah Jawa Barat, jumlah pengangguran terbanyak diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta. Kalian sudah melihat video tadi? Ya. Bapak tanyakan beberapa hal tentang video tadi. Jadi yang ingin Bapak tanyakan, provinsi manakah pengangguran terbesar di Indonesia? Oke, terima. Provinsi Jawa Barat, tepuk tangan. Berapa jumlah pengangguran di Jawa Barat? Oke, Bapak. 2,13 juta. 2,13 juta jiwa. Selanjutnya, kenapa jumlah pengangguran di Jawa Barat terbanyak di Indonesia? Jawab. Yasin. Karena jumlah pekerjaan yang terserap tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Karena kesempatan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, dengan Bapak. Tugas kelompok pembelajaran. Nah, pembelajaran kita tadi Bapak bilang modelnya adalah PJBR, proyek bus learning. Nah, sekarang di dalam proyek bus learning ini kalian duduk berkelompok. Oke, ya duduk berkelompok sebagaimana yang sudah Bapak bagi kemarin ya. Oke, duduk berkelompok sekarang. Diambil komputernya. Ya, kalian supaya duduk tenang dulu. Aturan mainnya. Oke, dengarkan aturan mainnya. Kalian akan Bapak kasih LKPD. Nanti kalian cari permasalahan yang ada di lembar kerja kalian di sini. Kalian cari apa itu misalnya pengangguran struktural,
kalian cari semuanya itu dituangkan dalam LKPD. Kemudian kalian bentuk sketsa, gambar apa yang kalian inginkan di sini. Kemudian setelah kalian gambar, kalian tuangkan dalam bentuk poster media Canva di dalam tersebut. Dan, dengar kan? Setelah kalian membuat di poster Canva, jika waktu kita mencukupi, maka kita akan langsung presentasi dari hasil kerja kalian di dalam LKPD ini. Kalian tuangkan dalam bentuk Canva. Oke, kelompok pengangguran musiman mana? Pak, password gimana tuh 1, 2, 3, 4 ya? Kemudian pengangguran struktural. Oke, kan? Di situ sudah Bapak bagi per kelompok. Jadi ada kelompok struktural, kelompok fungsional, kelompok musiman, dan kelompok konjuntur, dan kelompok dampak. Oke. Oke, kerjakan, dibuka. Belum. Maksudnya sih? Maksudnya sih. Canva. Oke. Ini kenapa? Masukkan ini. Nah, oke, apa kira cukup? Untuk mempresentasikan kelompok yang pertama itu kelompok struktural. Oke, kelompok struktural mana? Nah, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Ayo, lanjut. Yang lain kalau mendengarkan, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Oke. Ade Kurniawan, Elda, Afif, Ibrahim, Lucy, Puji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang struktural. Sebelum membahas ini, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Hilda Eliza sebagai moderator. Saya hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok struktural? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fungsional ingin membacakan hasil diskusi ringkasan kelompok kami. 1. Pengangguran fungsional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan melakukan mencari kerja dan melamar kerja yang disebabkan
geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses rekrutan yang lama. Kelompok musiman. Ya, kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok musiman ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Suci Nur Alisa, saya di sini sebagai moderator. Jadi selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami M. Sucipto. Pada teman kami. 1. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Cara mengatasi pengangguran musiman yaitu 1. Dengan memberikan informasi jelas terkait lowongan pekerjaan pada sektor lain. 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain. Baik, itulah hasil ringkasan kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana cara mengatasi pengangguran musiman? Baiklah, jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Reni Wulandari. Retno. Yaitu dengan memberikan informasi jelas terkait lowongan pekerjaan pada sektor lain dan melakukan pelatihan di bidang keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofi Mesara. Saya Fadilan Nisa Putra. Dan saya Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan akan membahas dengan pokok bahasan konjungtur. Yang pertama akan dibacakan oleh teman kami Deza. 1. Pengangguran konjungtur adalah merupakan pengangguran akibat imbas perubahan dalam perekonomian, terutama perubahan permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Hasil ringkasan kami dan di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, Suci, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok konjungtur. Berikan contoh lain tentang pengangguran konjungtur. Izinkan kami menjawab. Saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjanya. Sudah cukup? Apakah ada tambahan lain? Tidak. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada tema dampak. Presentasi dari kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Tadi sudah Bapak bicarakan di awal, Bapak nilai itu yaitu dari pengetahuan, dari sikap dan keterampilan. Oke. Jadi untuk kelompok dari yang baik, kelompok siapa? Kelompok musiman. Oke. Selanjutnya untuk yang aktif bertanya bagi bertiga. Oke, tepuk tangan. Sebelum Bapak tutup, kita akan melakukan kuisis. Yang menang akan ada hadiahnya juga. Oke, Sofi. Yasin. Aisyah, ya teman. Rina. Lihat adik.
Oke, teman. Teman, kopi maju ke depan. Yang kedua. Kopi 6 bungkus. Kopi 3. Ya Pak, banyak Pak ya. Satu, dua. Nah, bagi tiga ya. Kita kasih ini dulu. Nah, bagi tiga. Apa materi kita pada hari ini? Pengangguran. Jenis? Kemudian dan cara mengatasinya. Kemudian, gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ada banyak. Kerjanya? Nah, kita kembali. Matikan dulu. Kemudian sudah dimatikan ya, komputernya. Yang belakang dulu sudah dimatikan komputernya. Sudah, Pak. Kecil sudah. Oke. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru.